Itu maksudnya. Jadi antara yang di laboratorium mesti dekat dengan apa yang ada di market atau di pasar. Itu baru kita bisa bicara tentang entrepreneurship. Nah, saya sih banyak ketemu orangnya, dan saya banyak nanti bisa ceritakan kepada Bapak dan Ibu bagaimana kita menciptakan menjadi orang kreatif. Karena kita ini bukan orang kreatif di Indonesia, kita ini lebih artistik, bukan kreatif. Nanti kita cerita, mungkin sama pertanyaannya Bu Nasib tadi itu kita bicara tentang entrepreneurship pada sesi-sesi yang akan datang. Nah, Bung Daniel, saya memang tidak ahli di dalam masalah security, dan ketika saya berbicara masalah penciptaan nilai tambah ini, security itu is a given, gitu kan ya. Jadi kalau orang bilang itu namanya double S, security and stability, katanya. Nah, tapi waktu saya katakan begini, ini kira-kira kita udah faktor out, udah faktor in masalah security. Artinya begini. Jadi kalau dia datang ke Cina, untungnya katanya buat suatu perusahaan distribusi itu di Cina untungnya kira-kira 7%. Kalau di India kira-kira 4%. Kalau di Indonesia Anda tahu kira-kira berapa? Lebih dari 32%. Kenapa? Jadi memang heavy, namanya keuntungannya besar, tapi juga resikonya juga besar. Jadi kalau dalam istilah diplomatik itu Indonesia itu namanya hardship push, gitu loh. Kalau Jepang ini bukan hardship push, kecuali kalau yennya lebih dari 80 kita bilang ya Pak Dinasnya kita jadi hardship push itu. Tapi kira-kira kita sudah tangkap. Jadi kalau orang bilang, saya utarakan tadi kan, kalau Anda invest di negara maju, aman, tidak ada masalah, Jepang, keuntungan dibandingkan Oktober 2008 kira-kira dapat 9%. Di Nasdaq kira-kira, di NYSE kira-kira 2%. Di Indonesia 36% plus rupiah menguat sampai 9.000. Jadi kalau Anda masukin bulan Juni lalu itu masih 10.000, sekarang ini sudah 9.000, tambah lagi 10%. Jadi untungnya luar biasa. Ya tapi ya begitu, namanya Indonesia. Nah ini udah faktor. Nah ketika Indonesia bisa menunjukkan diri, kalau stabil kita dianggap stabil, bisa menganggap diri sebagai aman. Makanya saya yakin Anda dikirim ke sini untuk bagaimana supaya di hotel tidak diperiksa lagi gitu kan, pakai metal detector. Ini kita akan mendapatkan nilai tambah yang lebih baik. Jadi kira-kira bahwa sekarang ini nilai keuntungannya terlalu tinggi, artinya buat orang asing atau orang yang berinvestasi, yang kaya tambah kaya, gitu kan, yang miskin saya nggak bilang tambah miskin, tetapi untuk menjadi lebih baik agak lebih sulit, gitu. Karena ilmunya adalah dari research, ya Bu Daniel ya. Ini satu ya pertanyaan buat saya dari Mas Mas Chandra. Terima kasih Mas pertanyaannya. Kalau berangkat dari data World Economic Forum juga menyampaikan beberapa problem, walaupun ini dalam konteks global ya. Memang salah satunya adalah inefisiensi dari birokrasi pemerintahan, dan ini menjadi sebuah rasanya rahasia bersama mungkin, tapi memang data menunjukkan seperti itu. Lalu korupsi juga menjadi sebuah, nah ini mungkin secara umum ya, sebenarnya masih banyak faktor. Tapi kalau dalam konteks pertanyaan Mas ke pendidikan, ya dugaan saya mungkin kenapa jumlah mahasiswanya sedikit. Ya mungkin belum diprioritaskan saja. Kalau misalnya kita bisa merasakan bahwa Jepang ini jadi sebuah tujuan yang baik, lalu bisa membuat sebuah kegiatan yang bisa menjadi magnet, rasanya ranking itu akan juga bisa menjadikan. Nah, syukur-syukur memang kalau bisa meningkatkan kualitas dari 159 orang ini. Namun ukuran kualitas memang relatif agak susah. Nah, mungkin salah satunya adalah kuantitas. Artinya kalau katakanlah mungkin nggak 100% dari 2000 tadi, katakanlah 50%. Tapi kalau 50% dari 10.000 kan jadinya lebih besar juga. Karena saya yakin mungkin nggak mungkin
100% itu lalu bisa full, pasti ada deviasi, error dan seterusnya. Nah, tujuannya memang akhirnya kontribusi. Manakala jumlah kuantitasnya bisa lebih besar, persentase rata-rata pasti ada nanti. Distribusi normal lah, berapa nanti sigma deviasinya. Nah, core-nya itulah yang mungkin bisa kita tingkatkan kualitasnya. Nah, tentunya harapannya adalah kalau bisa memang 100% semua better at home together, kan? Bareng-bareng akhirnya kita bisa membangun bangsa. Lalu kalau pertanyaannya tadi kendala, ya yang menarik mungkin lalu solusinya apa, gitu kan? Tapi kalau berangkat dari yang saya pahami dalam ilmu saya, memang ada root cause analisis, sampai ketemu baru ketemu jawabannya. Tapi mencari ini pun kita membutuhkan data yang tidak sedikit. Mungkin kita bisa duga saja bagian apa yang kira-kira menjadi concern. Dengan asumsi itu lalu kita bisa melakukan solusinya. Harapan saya sebenarnya kalau kita bisa bikin suatu momentum Indonesia Innovation Day ini bisa menjadi sebuah wahana inovasi, dan inovasi ini memang sejalan dengan apa yang Pak Lutfi sampaikan. Ada perbedaan antara invention dengan innovation. Jadi kalau satu adalah merubah dari uang ke dalam knowledge, itu invention. Memang innovation itu berubah knowledge itu menjadi uang kembali. Baru siklus itu jalan. Loop itu jalan, akhirnya menjadi sebuah positif dan makin lama makin besar. Nah, memang daerah ini nggak mudah karena banyak kompleksitasnya tinggi. Interaksi antara industri, pasar, konsumen, pemerintah, regulasi, pelaku usaha dan seterusnya, sehingga perlu kita ciptakan sesuatu. Mudah-mudahan sih disetujui sama Pak Dubes tahun ini gitu kan, atau tahun depan kita bikin sesuatu yang menjadi pusat magnet membuat masa, sehingga Jepang atau ya dalam hal ini bahwa pemimpinan Bapak untuk bisa menjadi memberi nuansa baru dalam konstelasi peta ekonomi politik dunia. Karena Pak setuju atau enggak? Wah, alhamdulillah setuju katanya. Mohon beri tepuk tangan buat Pak Dubes kita. Saya dukung Pak. Itu saja. Mohon maaf barangkali tidak terlalu banyak menjawab. Silakan. Terima kasih. Langsung saja kita buka sesi kedua. 3 penanya dari kita eksplorasi. MC kita juga berhias juga. Terima kasih. Oke, MC kita 1 dan 2 lagi. Silakan. Gender lagi ya. Oke, Mbak Ilma, dan kemudian 1 lagi Bapak. Selamat siang. Pertanyaan saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Dubes. Nama saya Ayu Pratiwi dari Sofia University, master program dengan spesifikasi Economic Sociology. Pak, dengan ini temanya innovation ya Pak ya. Tapi yang saya amati kita sangat amat science, innovation in terms of science, innovation in terms of engineering, and pertanyaan saya dan ini dan menurut saya ini sangat amat top down gitu Pak. Approach-nya sangat top down, sehingga sementara orang-orang yang kita harapkan untuk berinovasi itu adalah bottom of pyramids, orang-orang yang misalnya di Indonesia menurut data World Bank 45,2% itu masih berada dalam taraf $2 per hari penghasilannya, dan kita mengharapkan kita berinovasi gitu, dan kita menggunakan top down approach. Dan menurut saya ini seperti kita berbicara dengan mereka dengan Java programming, dan mereka berbicara dengan kita dengan bahasa Jawa gitu Pak. Jadi ada mismatch. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara menginduce culture of innovation itu tadi Pak. Kita sebagai mahasiswa, ketika kita bisa innovate, ketika kita pintar untuk kita sendiri, maka kita akan jadi budak korporasi gitu, tidak lebih. Tapi kalau kita bisa berinovasi untuk diri sendiri dan untuk orang lain gitu, maka kita akan bisa membangun. Dan pertanyaan saya, bagaimana cara menginduce culture of innovation ini kepada orang-orang yang ada di Indonesia yang tadi kita bicarakan itu Pak, seperti di Silicon Valley misalnya. Banyak orang-orang di sana, mereka pintar, mereka bisa innovation, mereka innovate tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain.
Australia, di desa-desa kecil gitu, mereka specialize, mereka hanya bisa bikin sepatu dan mereka specialize di sana dan mereka yang innovate gitu. Dan pertanyaan saya kepada Bapak, menurut pengalaman Bapak, gimana cara menginduce culture of innovation kepada orang-orang di Indonesia? Sekian. Ya, MC luar biasa. Next ceremony bukan MC lagi yang bukan Mas Rasul ini. Dia kerketan sendiri. Ini di belakang podium nggak sabar. Silakan, Pak, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Irma dari Master Student dari International Development Engineering di Tokyo Tech. Tadi saya sangat terkesan dengan komitmen Bapak yang mengundang PPI Dunia untuk berkongres di Tokyo ini, yang saya rasa juga sejalan dengan ide Indonesia Innovation Day yang bisa mengundang mahasiswa-mahasiswa, lebih banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Jepang. Dengan itu, misalnya dari US datang ke sini atau dari Eropa datang ke sini, Asia Tengah datang ke sini, mungkin ngerasain dinginnya, enaknya hidup di Tokyo, gitu. Jadi mereka bisa mungkin melanjutkan S3-nya atau S2-nya atau postdoc-nya di sini, gitu. Itu bisa jadi magnet yang sangat kuat mungkin dari sejalan ini. Kemudian pertanyaan saya sederhana saja untuk Pak Dubes, dengan kondisi Jepang yang ekonomi sedang stagnan sekarang ini, yang diberitakan bahwa public bond-nya 200% dari GDP-nya sendiri. Kemudian bagaimana cara Bapak, karena peran KBRI sangat strategis mengenai hal ini, bagaimana Bapak mengundang industri teknologi di Jepang untuk meningkatkan nilai tambah itu sendiri di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Silakan. Nama saya Ando dari Waseda Industri. Saya ada pertanyaan untuk Pak Dubes. Kalau saya tadi menyimak presentasi Bapak, saya tertarik bahwa memang kunci inovasi, tapi ada salah satu masalah besar di Indonesia khususnya Pak mengenai masalah infrastruktur. Seperti kita ketahui Pak, kebutuhan infrastruktur di Indonesia sendiri diperkirakan sampai 2000 triliun Pak. Dan ada salah satu wacana atau mungkin juga pemikiran bahwa salah satu mensiasatinya dengan penanaman modal asing Pak, atau mungkin FDI. Berangkat dari pengalaman Bapak di BKKBN sendiri Pak, kira-kira apalagi FDI infrastruktur sendiri ini kan cukup riskan. Kira-kira bagaimana? Apa riskannya? Iya, karena betul ya jelas ada beberapa keyakinan kerjasama dengan pemerintah ya. Seperti kita belajar dari proyek penjaminan untuk monorail yang saat itu tidak jadi karena mungkin dari pihak itu sendiri yang tidak bersedia untuk menjamin seperti itu Pak, atau masalah-masalah instabilitas. Saya kira menurut Bapak sendiri gimana kiat untuk bisa meyakinkan investor asing untuk tetap invest di infrastruktur, mungkin terutama di Jepang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini yuk, kan kalau kita bicara bottom of the pyramids gitu kan, ini kan konsepnya pahala kan, gitu kan. Jadi kalau inovasinya sendiri, saya merasa bahwa inovasi bukan datang di bottom of the pyramids. I can be wrong gitu kan ya, tapi inovasinya tidak di bottom of the pyramids. Karena yang melakukan inovasi itu karena yang dekat dengan teknologi, yang dekat dengan atau dekat dengan proses breakthrough. Yang dekat dengan proses breakthrough dan dekat dengan ini adalah biasanya elit. Sekarang kalau mahasiswa di Indonesia berapa sih Pak? 3%? 3% daripada populasi kan. Jadi mestinya 3% itu yang menjadi ini. Jadi bukan prosesnya top down, tapi bahwa inovasi untuk bisa jalan itu mesti menggerakkan yang di bottom of the pyramid. Nah di Indonesia itu kalau kita bicara supaya datanya jelas nih ya, kalau bicara $1 per day, kita punya orang miskin jumlahnya kira-kira 17%. Ya kan? $1 per day. Begitu $2 per day, angkanya eksponensial naik, mungkin jauh lebih besar daripada yang Ayu bilang, gitu kan. Sekarang balik kepada kultur kita, balik kepada kultur.